Mendaki gunung adalah sesuatu yang menyenangkan bagi sebagian orang. Kita bisa menikmati alam, bisa bersenang-senang dengan teman-teman, menikmati cuaca yang sejuk dan indah di ketinggian. Namun di balik kemegahan dan keindahan gunung menyimpan banyak misteri. Kita harus bisa menghargai alam. Tersesat di gunung sering kita mendengar. Namun, apa yang membuat orang tersesat di gunung? Apakah ada faktor lain dari dunia astral yang mungkin mengganggu kita? Mari kita bahas di Menggali Misteri. Oke, berjumpa kembali teman-teman Menggali Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, ataupun sore teman-teman yang menonton video ini. Semoga teman-teman Penggali Misteri selalu diberi kesehatan dan kenikmatan untuk bersyukur. Kembali lagi dengan kami tim Penggali Misteri. Saat ini kita mau membahas tentang kemarin yang sempat viral ya, cukup lama lah, tentang anak umur 14 tahun atau 15 tahun itu mendaki di Gunung Guntur, Jawa Barat, kemudian dinyatakan hilang selama 5 hari, dan disitu sudah dilakukan pencarian dari warga dan tim SAR juga dari sana. Anak itu tidak diketemukan selama 5 hari, dan kemudian ada kuncen lah istilahnya. Kuncen di Gunung Guntur itu ikut mencari juga dan menemukan anak itu di Curug Cikoneng, ya kalau nggak salah Curug Cikoneng. Nanti bisa dilihat juga ini beritanya kemarin. Baik, jadi anak ini katanya gini Pak Supri, ceritanya dari yang saya lihat itu anak ini hilang selama 5 hari, dan menurut juru kunci dibawa ke alam lain lah yang beda dari kita, dan anak ini merasakan tidak pernah malam di sana, siang terus. Dan padahal kan di tempat kita atau di dunia kita kan sudah 5 hari 5 malam, ada siang dan malam. Tapi anak itu mengatakan di sana siang terus. Dan bahkan di sana juga katanya ingin diberi makan lah sama makhluk sana yang wujudnya juga seperti kita, seperti manusia. Kalau dilihat juga sama seperti manusia, itu memberikan penawaran makan, tapi kemudian si anak tidak mau, dan katanya kalau mau anak itu tidak pulang ke alam kita. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa orang yang berwujud seperti kita ini, yang bisa disentuh juga, kenapa bisa pindah ke beda alam dan kita tidak bisa melihat itu? Apalah yang bisa menutupi? Kalau mungkin bentuknya itu kita nggak padat lah, istilahnya cair, ya mungkin bisa lah kita masuk ke sana, kan kita bisa disentuh. Makanya saya agak penasaran juga. Mungkin Pak Supri tahu lah tentang ini, itu gimana Pak? Menurut jenengan ini kenapa seperti itu? Oke, pada dasarnya makhluk astral ataupun bangsa jin itu pada dasarnya hampir sama seperti kita. Jadi mereka juga berkehidupan, beda dengan bangsa seperti siluman. Mereka seperti kita, layaknya manusia, cuman kita beda alam.
Sedangkan orang yang sampai di bawah seperti itu sebenarnya untuk di alam kita sebenarnya masih ada. Cuman pada waktu anak itu masuk ke dunia astral ataupun ke dunia bawah sadar itu mereka manusia cuman ditutup penglihatannya kita. Cuman kalau kalau bahasa Jawanya diwalik peninggal. Jadi untuk orang yang lain tidak bisa melihat, hanya orang-orang tertentu seperti juru kunci ataupun ahli bidang supranatural itu bisa melihat dengan indera keenamnya, karena memang pada waktu anak itu dibawa ke dalam dunia lain itu kita cuma ditutup penglihatannya, kadang-kadang cuma terhalang beberapa daun aja kita sudah tidak bisa melihat seperti itu. Jadi pada dasarnya wadak tetap masih ada di dunia kita, cuman mereka menutup dengan seperti apa ya, malik peninggal itu tadi. Berarti bukan anak itu hilang, berarti cuman kita sebagai manusia biasa yang tertutupi penglihatannya, tidak bisa istilahnya menembus itu ya. Oh, seperti itu. Ternyata kita ditutupi lah. Tadi kemudian kata si anak itu di sana siang terus Pak, padahal di dunia kita sudah 5 hari 5 malam. Jadi untuk penjelasan anak itu kan mereka awam. Sebenarnya untuk perbandingan alam kita dengan alam mereka itu 5 hari alam jin itu sama dengan 1 hari alam kita manusia. Sebenarnya seperti itu, cuman karena memang mungkin posisi anak itu keadaan takut ataupun gimana sehingga dia tidak bisa merasakan perbedaan hari ataupun gimana, karena memang mereka ditutup penglihatannya, jadi tidak bisa melihat alam manusia atau alam nyata seperti kita ini. Kemudian untuk masalah itu ditawari makan juga itu Pak. Menurut jenengan makanan itu maksudnya apa, dari pihak sana memberikan makan, dan misal anak itu makan itu apakah makannya juga sama seperti bangsa kita, rasa atau gimana? Kalau untuk hal seperti itu biasanya kalau anak ataupun orang yang hilang terus dibawa ke dalam dunia lain ataupun dibawa ke dalam dunia astral, itu biasanya dikasih makan, kemudian nanti setelah dikasih makan kalau dianya mau seperti racun lah. Jadi anak itu ataupun orang itu akan mati, dan nanti setelah mati rohnya akan keluar dan dibawa masuk ke dalam dunia mereka, dan jadi penghuni, mungkin kalau dia di daerah pegunungan jadi penghuni pegunungan. Kemudian untuk seperti anak yang kemarin sempat viral itu mungkin dia akan menjadi penduduk di situ, tapi nanti badan ataupun wadaknya akan ketemu setelah anak itu mati, seperti itu. Jadi raganya tetap ketemu juga akhirnya. Nah, itu kan yang sempat viral kemarin. Kalau Pak Supri sendiri pernah ada istilahnya pengalaman naik gunung dan mengalami kejadian seperti itu enggak Pak Supri? Pada waktu itu sekitar umur 19 tahun saya menjadi salah satu anggota Permusa atau yang pemuda Persatuan Pemuda Supranatural yang dulu waktu itu dididik oleh Raden Mas Suratman, yang asli beliau dari Surakarta Hadiningrat. Dia keturunan dari keluarga darah biru. Kalau nggak salah waktu itu ada anggota sekitar 127 anggota yang masuk menjadi keanggotaan itu, yang dipercaya untuk naik ke puncak Gunung Merbabu itu ada 11 orang. Ada 11 orang termasuk saya. Dan pada waktu itu kami didhawuhi untuk naik ke atas, mungkin dibilang ekspedisi untuk penentuan kemampuan dari murid-murid Raden Mas Suratman tersebut. Kemudian kita 11 orang itu melakukan perjalanan, tapi sebelum kita melakukan perjalanan ke puncak Gunung Merbabu, kita
izin masuk biasa. Setiap pegunungan, setiap gunung yang ada pendakiannya pasti ada juru kuncinya. Kemudian kita masuk ke homestay, kemudian salah satu dari anggota kita ada yang datang sowan ke kuncennya. Setelah itu juru kuncinya memberi sebuah kembang yang nantinya sebelum masuk ke kawasan naik gunung pegunungan itu harus disebar ke situ. Kemudian ada pesan dari juru kunci tersebut, seperti apapun keadaannya, secapek apapun kondisinya, jangan pernah mengeluh. Kemudian kita bersebelas berangkat naik, tapi di dalam tengah-tengah perjalanan ada 3 teman kita yang tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan karena kedinginan. Memang karena di Gunung Merbabu seperti ada air dan angin keluar dari tanah. Itu nggak tahu kenapa ataupun karena ilmu pengetahuan apa, saya kurang paham, tapi seperti air sama angin keluar dari tanah. Kemudian di tengah perjalanan itu ada 3 teman kita yang nggak mampu meneruskan perjalanannya. Kemudian kita beristirahat sebentar, membuat api unggun. Tapi di saat kita melakukan peristirahatan terus kita membuat api unggun, ketiga anak itu mengeluh. Itu yang menjadi bumerang dari mereka. Setelah itu yang bertiga itu memutuskan untuk kembali pulang ke homestay, tidak mampu meneruskan ke puncak. Setelah mereka turun kembali ke homestay, kami bersembilan naik ke atas puncak. Alhamdulillah kita sampai kepada puncak. Dan hanya pesan-pesan dari guru kita yang kita lakukan di situ beberapa jam, kemudian kita turun, kita tidak melakukan kemah di sana, cuma ada pesan dari guru yang harus dijalankan di atas Merbabu. Kita pulang, tapi alangkah terkejutnya saat kita bersembilan pulang ke homestay, ke tempat peristirahatan, bahwa teman-teman kita yang 3 belum sampai di homestay. Setelah beberapa saat kemudian kita berembuk, kita minta tolong ke tim SAR. Tim SAR yang bergerak cepat membantu pencarian sampai 3 hari. Sampai 3 hari tim SAR nggak bisa menemukan ketiga teman kita. Kemudian ada inisiatif dari teman saya yang datang ke tempat kuncinya tadi. Nah, setelah sampai ke tempat kuncinya, katanya juru kuncinya tanya, ini ketiga anak ini tadi ngeluh ya sebelum ke puncak waktu di pertengahan. Iya mbah, saya jawab gitu. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar sama kuncinya ngantar dia langsung ke tempat di mana anak itu, ketiga teman kita itu duduk sebenarnya di situ tuh. Dia nggak bisa kemana, hanya duduk. Tapi anehnya saat tim SAR mencari ketiga teman saya itu sudah berulang kali, bahkan 5 kali tempat itu diputari oleh tim SAR itu. Tapi anehnya itu nggak bisa kelihatan, nggak bisa melihat, bahkan nggak bisa mendengar teriakan dari tim SAR kita yang dimintai bantuan dari kita. Nah, setelah kita mendapatkan sama juru kuncinya, kita langsung ke tempat yang diterawang oleh juru kuncinya, kita dapat, kemudian kita ajak pulang dalam keadaan yang mungkin yang sangat mengenaskan lah, karena 3 hari 3 malam dia nggak makan, nggak minum, nggak makan. Dan setelah kita sampai di homestay, kita melakukan syukuran karena ketiga teman kita sudah selamat dari bahaya. Ya, kurang lebih hampir sama ya kejadiannya sama yang di Jawa Barat kemarin itu. Kita dihalangi lah kelihatannya untuk orang itu sudah dekat dengan kita. Kalau secara awam itu kita mungkin sudah dekat, karena kita dihalangi, jadi kita tidak bisa melihat teman kita yang hilang atau tertinggal itu. Oke, untuk ada
pesan-pesan nggak Pak Supri untuk teman-teman pendaki ini yang masih ya yang udah profesional maupun belum lah, apalagi teman-teman yang mungkin akan coba-coba untuk baru pertama menaik gunung nih, gimana Pak Supri? Untuk sobat-sobat di luar sana, sobat-sobat menggali misteri yang mungkin sudah senior ataupun baru baru pertama kali ataupun mungkin untuk coba-coba mendaki gunung, mungkin yang senior juga punya kelalaian ataupun kadang lupa dengan pesan seorang juru kunci, padahal karena memang di suatu pegunungan, di suatu gunung yang menjadi pendakian biasanya pasti ada juru kuncinya. Ingat untuk dari pesan juru kunci, tolong jangan dianggap sepele, karena memang di setiap gunung yang menjadi tempat pendakian pasti banyak makhluk astral yang sudah beratusan tahun menunggu di situ. Seperti mungkin di Gunung Slamet, seperti di Gunung Merbabu, Gunung Lawu, dimanapun. Itu pasti, karena memang banyak kejadian pendaki hilang, kemudian pendaki beberapa hari tidak bisa pulang. Itu karena memang kadang-kadang mereka terlalu menyepelekan dari pesan dari juru kuncinya. Dan untuk yang terutama mungkin berdoalah. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Yang pasti kita memohon perlindungan dari Tuhan, dari Allah, agar kita dijauhkan dari mara bahaya. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, ingat tetap jangan sampai kita terpisah jauh dari tim. Kemudian harus mendengarkan ataupun melaksanakan apa yang menjadi pesan dari juru kuncinya. Demikian. Oke teman-teman, itu tadi pesan dari Pak Supri buat teman-teman yang mungkin ingin mendaki lah, istilahnya ingin muncak ke gunung. Ya kita hati-hati, karena kita boleh percaya, boleh tidak percaya, itu terserah jenengan. Tapi kita setidaknya menghargai, karena kita di alam bebas di gunung. Kita menurunkan ego kita demi keselamatan diri dan utamanya teman-teman kita, tim kita, rombongan kita, dan keluarga juga pastinya menanti kita di rumah. Oke, cukup sekian mungkin pembahasan tentang pendaki tersesat ataupun hilang. Semoga informasi dari kami menjadi bermanfaat, menjadi untuk lebih was-was ataupun mawas diri. Mungkin cukup itu saja, kurang lebihnya dari saya mohon maaf bila banyak salah maupun mungkin teman-teman tidak berkenan atau tidak setuju dengan pendapat kami mohon maaf. Tak lupa kami tak pernah lelah buat teman-teman yang mungkin menyukai informasi atau info dari channel kami, untuk selalu dukung channel kami biar kami semangat untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like dan pencet tombol merah lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.